Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Afati dari kelas Indralaya dengan NIM 06051282025032. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tugas mengenai media pembelajaran untuk menuntaskan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Naufal. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik semua. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai seperti biasa PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tema kita pada kali ini yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas dulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan, meneladani, dan menelaah dari sikap positif para pendiri bangsa dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, dengan demikian mari kita saksikan video pembelajaran kita pada kali ini dengan baik dan sama agar kita dapat menyelesaikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menyaksikan anak-anak. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Nopal. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menelaah, mempraktikkan, dan meneladani sikap positif para pendiri bangsa dalam menetapkan dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, yang pertama yaitu keteladanan Founding Father. Dapat kita lihat bahwasanya ada orang yang sedang membersihkan sampah pada selokan. Aksi yang dilakukan oleh para pemuda ini adalah contoh warga negara Indonesia yang memiliki semangat dan komitmen dalam sebagaimana diteladankan oleh para tokoh pendiri negara atau yang dikenal dengan oleh Founding Father. Memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mewujudkan cita-cita, rela berkorban demi kepentingan orang banyak, dan melakukan pekerjaan dengan ikhlas tanpa mengharapkan upah tanpa pamrih. Sikap dan tindakan inilah yang dinamakan heroes atau kepahlawan dan patriotisme. Kedua, semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara yang merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia ini. Hal ini tentunya tak luput dari semangat kebangsaan dari tokoh pendiri bangsa. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dibagi menjadi dua. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Nasionalisme dalam artian sempit yaitu cinta terhadap negara yang sangat tinggi dan berlebih-lebihan dan menganggap negara lain itu lebih rendah dari negaranya. Nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas yang berarti positif. Nasionalisme ini yaitu perasaan cinta tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Artinya selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Selanjutnya yaitu patriotisme. Patriotisme ini seringkali kita dengar. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi patriot yang artinya seseorang mencintai tanah air. Adapun jiwa-jiwa patriotisme yaitu 1. Pro patria dan primus patrialis, artinya mencinta tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap pejuang kemerdekaan negara. 3. Jiwa toleransi, tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kesabaran, jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Itulah semangat dari pendiri negara. Selanjutnya yaitu materi ketiga, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila.
Komitmen sendiri menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia berarti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian juga berarti janji pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang memiliki komitmen kebangsaan adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Selanjutnya itu semangat dan komitmen kebangsaan yang diteladankan oleh para pendiri negara kita tersebut di antara lain: satu, mengutamakan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Dua, rasa memiliki terhadap bangsa dan Indonesia. Tiga, selalu bersemangat dan berjuang. Empat, mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Lima, melakukan pengorbanan diri demi bangsa dan negara. Nah, mungkin itu saja materi yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Baiklah anak-anak, setelah kita menyaksikan video pembelajaran yang menarik tadi, baiklah sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok pada anak-anak sekalian untuk dikerjakan secara seksama dengan teman-teman yang lainnya. Dan diharapkan untuk sesama teman-teman yang lainnya agar dapat saling membantu, saling memotivasi satu sama lain untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Baiklah, tugas kelompoknya yaitu terbagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan mencari contoh-contoh dari sifat positif para pendiri bangsa Indonesia dalam perumusan Pancasila. Seperti Soekarno yang memiliki jiwa patriotisme, peduli bangsa, nasionalisme. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian melanjutkan di rumah dan akan dibuat di poster dan akan dikumpulkan di minggu depan. Nah, mungkin sudah jelas pembelajaran kita pada hari ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam mengerjakan tugas, tetap semangat dalam mengerjakan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.